Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di Matkin Privat. Kali ini kakak akan membahas tes potensi akademik soal asli UM-UNY ya. Kakak akan membahas bagian subbab verbal ya dan numerik nantinya. Oke? Kakak akan mengawali dengan bab verbal, nanti ada sinonim, antonim, dan hubungan antar kata. Siap ya Dek ya? Kalian bisa mencoba terlebih dahulu di rumah, baru kita cocokkan bersama-sama. Oke, nomor 1, ini tentang sinonim. Pengembangan bidang kemaritiman merupakan eksentuasi pembangunan 5 tahun ke depan oleh pemerintah sekarang. Sinonim makna eksentuasi pada kalimat tersebut adalah, ya guys, untuk sinonim dan antonim memang kalian harus belajar banyak kosakata ya. Semangat ya. Eksentuasi artinya sendiri itu adalah memfokuskan ya. Ini artinya adalah memfokuskan, boleh. Atau menitik beratkan, ini arti dari eksentuasi ya. Menitik beratkan. Nah, dengan kata menitik beratkan, memfokuskan, maka ini dapat juga diartikan dengan menekankan, ya, menekankan. Maka eksentuasi pada kalimat tersebut itu artinya penekanan, ya. Jadi pengembangan bidang kemaritiman merupakan penekanan pembangunan 5 tahun ke depan, ya. Difokuskan di bagian maritim. Oke ya guys. Ya, saya lanjut ke soal nomor 2. Semua urusan yang terkait dengan persoalan ini telah saya serahkan sepenuhnya kepada prokol. Sinonim makna kata prokol pada kalimat tersebut adalah, oke, saya jelaskan. Prokol itu artinya pengacara ya Dek ya. Sudah saya serahkan ke pengacara. Nah, pengacara nama lainnya apa? Advokasi ya. Advokat lebih tepatnya. Bisa juga pembela nasihat. Inilah yang disebut dengan prokol. Nah, maka dari sini kita tahu prokol itu adalah D, pembela ya, pembela nasihat dalam hal ini ya. Oke, bagaimana guys? Semoga bisa dipahami ya. Kita masuk ke soal selanjutnya. Untuk memperluas atap teras rumah perlu disiapkan sejumlah konsol. Sinonim makna kata konsol pada kalimat tersebut adalah konsol. Konsol itu apa Mbak? Konsol itu adalah penopang ya Dek ya. Penyangga ya, penopang. Tiang-tiangnya ya. Jadi untuk memperluas atap teras rumah perlu disiapkan sejumlah penopang. Oke, yang tepat itu adalah A ya. Semangat ya, kakak akan lanjutkan ke soal nomor 4. Penghematan energi dapat dilakukan dengan cara memperbanyak penggunaan mulsa. Penghematan energi dilakukan dengan memperbanyak penggunaan mulsa yang terdapat di lingkungan tempat tinggal. Sinonim kata mulsa pada kalimat tersebut adalah mulsa. Apa itu mulsa? Mulsa itu adalah mineral ya Dek ya. Mineral. Atau dalam suatu kalimat lain, mulsa itu juga bisa berarti jerami ya, tergantung pada kalimat seperti apa. Nah, di sini penghematan energi maka dapat dilakukan dengan cara penggunaan mulsa. Berarti mulsa di sini adalah yang tepat mineral. Oke ya, lebih tepat itu adalah mineral. Nomor 5,
Sungguh perisa rasanya setiap kami melintas di depan bangunan lama itu. Ini bukan anonim ya, Dek ya. Ini kita masih bermain sinonim. Salah ya. Ini harusnya sinonim. Nah, sinonim kata perisa adalah perisa. Nah, perisa itu sebenarnya biasanya di makanan ya, Dek. Yang membuat makanan menjadi tambah lezat ya, tambah sedap, menjadi tambah nikmat gitu ya. Nah, inilah perisa, perisa makanan. Maka dari kalimat tersebut bisa juga kita artikan sungguh menyedapkan. Menyedapkan ya, perisa itu artinya sedap, nikmat ya. Jadi pemandangan di bangunan lama itu bagus ya. Maka pada kalimat tersebut bisa diartikan sungguh menyedapkan ya. Rasanya setiap kami melintas di depan bangunan lama itu. Oke? Ya. Lanjut ya, kita masuk ke soal nomor 6. Setiap butir penyimpangan yang dituduhkan kepada pelaku utama tergolong masif. Antonim makna kata masif. Nah, sekarang saya akan jelaskan terlebih dahulu ya. Masif itu apa? Masif itu artinya murni, ya Dek ya. Maka nanti antonim dari murni itu adalah apa? Buatan, begitu ya. Ya, maka jawaban yang tepat itu adalah D. Oke. Ya, saya lanjutkan ke soal nomor 7. Ide reklamasi sejumlah pelabuhan laut di Indonesia merupakan pemikiran untuk jangka panjang. Antonim makna kata reklamasi. Reklamasi itu sendiri adalah penataan ya, Dek ya. Penataan atau pembukaan kembali ya. Pembukaan kembali. Nah, untuk sesuatu hal agar lebih bagus ya, lebih bagus, tertata atau lebih bermanfaat ya. Jadi inilah yang disebut dengan reklamasi. Nah, berarti antonim dari reklamasi itu apa? Penataan ini merupakan reklamasi ya. Antonimnya itu adalah penutupan ya, dari kata ini ya. Jadi tidak ditata ulang, tidak dibuka untuk ditata ulang. Justru nanti suatu tempat itu akan ditutup atau dinonaktifkan ya. Ya, begitu, Dek. Nah, kita lanjut ya ke soal nomor 8. Harga berbagai kebutuhan pokok masyarakat fluktuasi akibat penyesuaian harga BBM pada bulan terakhir ini. Antonim makna fluktuasi. Nah, apa itu fluktuasi? Fluktuasi sendiri itu adalah naik turunnya harga ya biasanya ya. Naik atau turunnya harga, inilah disebut fluktuasi. Jadi naik turun seperti ya, naik turunnya harga. Maka antonim dari fluktuasi ya ajeg gitu ya. Keajegan ya, tidak berubah, tetap ya, konstan. Oke, begitu Dek. Nah, kita bisa lanjut ya ke soal nomor 9. Ya, nomor 9 sudah masuk ke analogi ya, hubungan antar kata. Oke, kita langsung aja nomor 9. Bagaimana hubungan antar dua kata ini? Ya, saya yang ini dulu ya, bunyi dan telepon. Nanti tulisan dan apa gitu. Bunyi telepon. Jadi, telepon adalah alat komunikasi dalam bentuk suara ya, atau bunyi. Nah, berarti alat komunikasi apa yang dalam bentuk tulisan? Begitu ya. Jadi yang tepat itu adalah telegram. Telegram adalah alat komunikasi dalam bentuk tulisan. Begitu. Paham deh? Paham ya?
Ya, saya masuk ke soal nomor 10. Pluto, angkasa, petani, titik-titik. Nah, gimana? Pluto berada di angkasa. Jadi hubungan yang tepat ini adalah berada di, gitu ya. Pluto berada di angkasa. Berarti petani berada di mana, Dek? Berada di ladang, begitu. Begitu ya. Oke, lanjut aja. Kita ke soal nomor 11. Kayu, pohon, tanam, emas, titik-titik. Nah, gimana, Dek? Kayu bagian dari pohon, bisa ya. Maka emas itu adalah bagian dari, bisa perhiasan, bisa logam ya. Ini sepertinya tidak ada hubungan poin A, C, D. Saya masukkan logam ya. Masukkan logam. Pohon adalah benda yang ditanam, bisa juga kan? Logam adalah benda yang ditambang, begitu ya. Jadi yang paling tepat itu adalah poin B. Nah, kita akan coba ya adik-adik. Silakan kalian komen di kolom komentar untuk soal nomor 12 ya. 12 itu lebih cocoknya apa dong jawabannya ini? Oke, kakak tunggu ya. Kakak tunggu. Ya, untuk nomor 12 ya. Nanti kita bisa bahas bersama di kolom komentar. Oke, terima kasih. Kita bisa lanjut ke bab numerikal ya. Nomor 21. Bentuk sederhana dari 3x plus y dikurangi 3y plus z dikurangi 3x x min 3z gitu ya. Oke, jadi seperti ini, 3x ditambah y min 3y min z min x plus 3z. Oke ya. Dengan variabel yang sama boleh kita satukan. 3x kurangi x maka jadi 2x ya. Y kurangi 3y maka jadi min 2y. Min z ditambah 3z maka jadi plus 2z. Oke, jawabannya ya benar ya. Jawabannya itu adalah D. Next, kita lanjut ke soal nomor 22. Jika diketahui R itu sama dengan 4, S sama dengan min 2, ya, jika T sama dengan R ditambah S kuadrat, sedangkan U adalah R dikurangi S kuadrat. Maka, di antara pernyataan berikut yang paling tepat ya. Oke, ya tinggal kita substitusi aja ya, Dek ya. T sama dengan R ditambah S kuadrat. R-nya itu adalah 4, S-nya itu adalah min 2 kuadrat ya. Maka ini nilainya adalah 4. Untuk untuk U ya. Untuk U itu adalah R dikurangi S kuadrat. R-nya itu adalah 4 dikurangi S-nya itu min 2 kuadrat ya. Maka ini menjadi 6 kuadrat, 36. Dari sini kita bisa lihat nilai T lebih kecil daripada U. Oke, betul banget. Jawabannya itu adalah B. Jika nilai X sama dengan 0,2, Y kuadrat akar 3 sama dengan 0,2, Y adalah bilangan positif, maka pernyataan yang benar adalah, oke, saya akan utak-utik yang Y dulu ya. Ini kan sama aja, Y 2 per 3 sama dengan 0,2. Oke. Terus untuk yang sebelahnya itu kan X sama dengan 0,2. Nah, sekarang gini aja deh. Saya buat Y pangkat 1, maka Y 2 per 3 saya kali dengan 3 per 2 ya. Kayak gini. Nah, maka yang sisi kanan juga kita pangkatkan 3 per 2 ya. Ini kan jadi hilang. Ini pangkat 1 ya. Jadi nilai Y sama dengan 0,2 pangkat 3 per 2. Atau 0,2 akar 0,2. Inilah nilainya Y dan ini nilainya X ya. Maka dengan ini kita udah tahu X kurang dari Y. Paham ya guys? Ya, jawabannya benar itu adalah C. Next, langsung aja kita masuk ke soal nomor 24. Bentuk sederhana dari, ya saya sederhanakan ya. Maka ini X kuadrat min 2XY ditambah Y kuadrat ditambah 3XY
ditambah Y kuadrat dikurangi 2X kuadrat. Oke, X kuadrat dikurangi 2X kuadrat, maka min X kuadrat. Min 2XY ditambah 3XY, maka plus XY. Y kuadrat ditambah Y kuadrat itu adalah 2Y kuadrat. Betul ya, ini jawabannya adalah D. Oke, semoga kalian semua jawabannya juga benar ya. Kita bisa lanjut ke soal nomor 25. Diketahui X sama dengan 2, Y sama dengan min 2, Z sama dengan 2. Tentukan nilai dari X kuadrat, ya saya masukkan aja X kuadrat, 2 kuadrat maka itu 4, dikurangi 2, X-nya 2, Y-nya adalah min 2. Dikurangi 4, X-nya adalah 2, Z itu adalah 2 ya. Ditambah Y kalikan Z, min 2 dikali dengan 2. Oke. 4, ini berarti min 4 dikalikan min 2 itu adalah plus 8. Min 8 dikalikan 2 itu adalah min 16. Min 2 kalikan 2 itu min 4 ya. Min 16 ditambah min 4 itu adalah min 20. Min 20 ditambah 12 maka min 8. Ya, betul sekali, jawabannya adalah B. Ya, nomor 26. 506 dikali dengan 494 ya. Kita belakangnya dulu aja ya. 6 dikalikan 4 itu adalah 24. Maka kita cari digit belakangnya 4, semuanya adalah 4 ya, guys. Oke. Maka selanjutnya ini ada 3 digit, ini juga 3 digit, maka nanti hasilnya adalah 6 digit. Ya, maka ini salah. Gitu ya. Terus next, 5 dikalikan 4 itu adalah 20 ya. Sedangkan di belakang 4 itu ada angka lagi, angka besar, bukan angka 0 ya. Maka nggak mungkin 20 pas ya. Maka jawaban yang tepat itu adalah benar A, 249964. Oke ya, lanjut aja kita masuk ke soal nomor 27. Nilai dari 662/3% dari 1818 adalah ya. Saya akan buat pecahan biasanya terlebih dahulu. 66 2/3, maka itu artinya 66 dikalikan 3. Itu adalah 198 ya. 198 ditambah 2, maka jawabannya adalah 200/3. Nah, persen itu kan artinya 1/100 ya. Saya kali dengan 1/100 dikali dengan 1818 begitu guys. Ya. 18 dibagi 3 itu adalah 6 ya. Nah, ini berarti ada 60, 181 bagi 3 itu 180 ya. Sisanya 18 bagi 3 adalah 6 ya. Ini adalah 606. Oke, ini hilang ya. 606 dikalikan 2 itu adalah 1212. Oke guys ya. Betul, jawabannya itu adalah C. Yuk kita lanjut ya ke soal nomor 28. Hasil dari 956 ditambah dengan 234 ya. Saya tambah dulu yang ini 10, 6, 9 ya. 11 ya. Ini hasilnya adalah 21, 90 ya. Lalu ini saya jumlah dulu. Lalu yang ini saya jumlah dulu ya, tapi hasilnya negatif. 6 ditambah 4 itu adalah 10 ya. Ini 4, 9 ditambah 6 itu adalah 15. Ya, saya letakkan di sini 1540 ya, tapi hasilnya negatif dikurangi 0, ini 5, 11 dikurangi 5 itu adalah 6. Ya, jawabannya adalah 650. Oke, ya lanjut ya. Ya, kita masuk ke soal nomor 29 ya. Hasil dari penjumlahan dan pengurangan sebuah pecahan ya. Saya buat pecahan biasa ya, 1/3 ditambah ini 2/5 ya guys ya. 2 kalikan 5 itu 10, 12/5 ditambah dengan 10/6 dikurangi dengan 4/15 ya. Maka saya buat penyebutnya yaitu 30, 30 bagi 3 itu adalah 10 ya. 30 bagi 5 itu 6, 6 dikali 12 itu 72. 30 bagi 6 itu 5, 5 dikalikan 10 itu 50. Dikurangi 30 dibagi 15 itu 2 ya. 2 kalikan 4 itu 8. Oke guys ya. 10 tambah 72 itu 82.
82 ditambah dengan 50 adalah 132 dikurangi 8. Oke. 124 ya. 124 dibagi dengan 30. Oke. Masing-masing saya sederhanakan, saya bagi 2. 124 dibagi 2 itu adalah 62 ya. 62. 32 dibagi 2 itu adalah 15. Ya, jawabannya adalah 62/15. Oke ya guys. Lanjut aja, kita masuk ke soal nomor 30. Nilai perkiraan akar 9999 ya. Jangan sampai adik salah kayak gini ya. 9 di akar 3, 9 di akar 3, 9 di akar 3, 9 di akar 3. Oke Mbak, jawabannya ini. Hati-hati ya. Ini salah ya. Caranya seperti ini. 9999 ini kan mendekati 10.000. Nah, maka perkiraannya saya buat 10.000 kayak gini. Oke ya guys. Ini kan sama aja akar 1 kali 10 pangkat 4 ya. Maka akar 10 pangkat 4 sama aja 10 pangkat 4 pangkat setengah gitu guys. 10 pangkat 2. Jadi yang mendekati itu adalah 100 gitu ya. Mana yang 100? Yang mendekati itu justru poin D. Begitu ya.